Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Nurkalis, absen 16 dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas BIPAS tentang energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Wujud energi kimia hanya dapat terjadi dalam suatu alat penyimpanan energi. Reaksi yang ditimbulkan oleh energi kimia terbagi menjadi reaksi endotermis dan reaksi eksotermis. Energi kimia dapat dinyatakan dalam satuan kilojoule, satuan panas Britania, atau kilokalori. Perkenalkan, nama saya Rafael Naraputra Utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa rumus dalam energi kimia. Yang pertama, ada rumus energi ikatan. Rumus ini digunakan untuk menghitung perubahan entalpi dalam reaksi kimia yang berumus delta H sama dengan sigma E dikurangi sigma E. Kemudian ada energi Gibbs. Rumus ini akan menunjukkan reaksi kimia yang berlangsung secara spontan yang berumus delta G sama dengan delta H dikurangi T dikali delta S. Kemudian ada energi aktivasi. Rumus ini dikenal sebagai persamaan Arrhenius yang menunjukkan hubungan antara laju reaksi dan energi aktivasi yang berumus K sama dengan A dikali E. Kemudian ada energi potensial kimia. Rumus ini adalah total dalam sistem kimia yang dapat dihitung berdasarkan potensial kimia dari setiap komponen dalam sistem dan jumlah nol setiap komponen yang berumus U sama dengan sigma dikali energi potensial dikali jumlah nol dari komponen. Kemudian ada rumus energi termokimia yang berguna untuk menghitung energi panas yang diserap atau dikeluarkan yang berumus Rho sama dengan M dikali C dikali delta T. Kemudian di setiap rumus energi kimia pasti ada unsur-unsur yang mendukungnya. Yang unsur-unsur tersebut terdapat dalam tabel periodik yang berisi adanya hidrogen, helium, lithium, berilium, boron. Sebenarnya masih ada banyak rumus-rumus yang lain yang dapat digunakan, akan tetapi Perkenalkan, nama saya Bilqis Aulia Gading. Di sini saya akan menyebutkan apa saja contoh perubahan energi kimia. Yang pertama, membakar kayu. 2. Mencerna makanan. 3. Baterai dalam ponsel. 4. Menggunakan bensin dalam kendaraan. 5. Pembakaran lilin. 6. Reaksi kimia dalam produk pembersih. 7. Proses fermentasi dalam pembuatan roti. Dan yang terakhir adalah proses fotosintesis. Selanjutnya, saya Faris Misala akan memberikan beberapa contoh pemanfaatan energi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Bensin dan diesel adalah contoh bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Kedua bahan bakar ini mengandung senyawa kimia yang dapat melepaskan energi saat terbakar. Yang kedua adalah memasak makanan. Gas alam dan minyak tanah adalah contoh bahan bakar yang digunakan untuk memasak makanan. Saat bahan bakar ini terbakar, energi kimia dilepaskan dan digunakan untuk memanaskan makanan. Yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga kimia. Pembangkit listrik tenaga kimia menggunakan tenaga kimia untuk menghasilkan listrik. Contoh pembangkit listrik tenaga kimia adalah pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tias Fitra Astuti dari absen 33. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pemanfaatan energi kimia dalam kehidupan sehari-hari.
Pada intinya teman-teman, dalam pemanfaatan bahan kimia atau energi kimia ini, kita harus bijak dalam menggunakannya. Jika kita menggunakan energi kimia terlalu banyak, maka lingkungan kita bisa rusak atau tercemar. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nova dari 10 TJKT 1 absen 23. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari bentuk energi kimia. Yang pertama yaitu menghasilkan panas dan listrik. Energi kimia dapat menghasilkan panas dan listrik dengan cara membakar bahan-bahan fosil seperti minyak, gas alam, dan metana. Yang kedua dapat memproduksi pupuk kimia. Pupuk kimia yang mengandung zat hara dapat menyuburkan tanah dan dapat membantu pertumbuhan tanaman lebih cepat. Yang ketiga, memproduksi energi terbarukan. Energi terbarukan dapat berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, seperti angin, sinar matahari, dan aliran air. Saya Nisa Yuda Buliana ingin menjelaskan tentang dampak negatif bahan kimia. Dampak negatif bahan kimia dapat berupa bahaya kesehatan. Paparan bahan kimia dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti iritasi sensitif, karninogenisitas, penyakit pernafasan dan kardiovaskular, alergi, mual, muntah, luka bakar, dermatitis, kerusakan paru-paru. Bahaya fisik. Bahan kimia juga dapat menimbulkan bahaya fisik seperti mudah terbakar, korosis, mudah meledak. Pencemaran lingkungan. Penggunaan bahan kimia dapat mencemari lingkungan seperti pencemaran air, kerugian biodiversitas, efek terhadap tanah, pencemaran udara.